menikmati Belanda belum lengkap rasanya jika belum melihat lebih dekat ibu kotanya, yakni Amsterdam. Menelusuri Amsterdam, saya awali dari Dam Square, denyut kehidupan kota Amsterdam. Dam Square merupakan alun-alun tenang yang menjadi wajah kota Amsterdam dan identik dengan kawanan burung merpati. Di sini saya bisa bermain bersama merpati hitam yang tak segan dengan keberadaan manusia. Tak hanya burung merpati, keberadaan seniman jalanan di Dam Square juga menjadi salah satu daya tarik wisatawan. Tepat di seberang alun-alun ada monumen nasional yang menjadi simbol kota ini. Monumen tersebut dibangun untuk mengenang mereka yang tewas selama Perang Dunia Kedua. Ada banyak public transportation di Belanda, salah satunya adalah tram, kita juga bisa naik bus, ada juga train dan juga ada metro atau subway. Nah sekarang saya mau coba naik tram, harganya adalah 8 euro untuk satu hari kita bisa keliling kota Amsterdam kemanapun. Saat ini saya mau ke Rijksmuseum. Naik tram di Belanda. Dan kalau keluar kita harus tap lagi untuk check out. Selalu senang mencoba transportasi umum yang ada di negara lain. Selamat datang di Rijksmuseum. Untuk masuk ke dalam kita bisa pesan tiket lewat online daripada kita harus ngantri. Di sana ngantri panjang sekali karena antriannya itu tidak hanya untuk Rijksmuseum tapi untuk Museum Square yang ada di sini, seperti ada juga Van Gogh Museum, dan lebih baik kita menggunakan online saja. Nah, harga tiketnya masuknya 19 euro. Kalau di online bahkan harganya lebih murah 1 euro dan kita bisa beli lewat online. Oke, masuk. Usia museum ini lebih dari 2 abad, termasuk museum yang paling ramai dikunjungi dibandingkan museum-museum lainnya di dunia. Jangan heran jika Rijksmuseum adalah salah satu dari 10 museum paling top di seluruh dunia. Ada beragam koleksi di Rijksmuseum. Koleksi utamanya adalah benda-benda bersejarah dan lukisan dari banyak maestro lukis Belanda seperti Rembrandt dan Vincent van Gogh. Salah satu karya seni terkenal dunia dari zaman keemasan Belanda ada di museum ini, yakni lukisan Night's Watch karya Rembrandt van Rijn. Bagi saya orang Indonesia, mungkin koleksi yang paling menarik adalah benda-benda yang menunjukkan adanya keterkaitan masa lampau Belanda dan Indonesia. Tak hanya 1 atau 2 koleksi, namun cukup banyak benda bersejarah Indonesia Belanda yang terdapat di Rijksmuseum. Selain itu, ada pula potret Raden Saleh yang mengunjungi Belanda tahun 1829 untuk belajar melukis, serta potret penangkapan Pangeran Diponegoro pada masa penjajahan Belanda. Ada banyak hal di Rijksmuseum ini yang terkait dengan Indonesia. Salah satunya ialah di sini ada 5 tokoh Jawa dengan pakaian yang berbeda, dan ini menggambarkan bagaimana orang Jawa berpakaian atau pejabat Jawa berpakaian saat itu yang sangat menentukan dengan kondisi sosial ekonomi mereka.
Dan selain itu juga di sini ada diorama yang sangat detail. Bahkan di sini ada orang diorama yang sedang bermain gamelan, alat musik Jawa. Seluruh diorama ini menggambarkan tentang pasar tradisional Jawa. Lucu ya, ke Rijksmuseum, museum yang ada di Belanda, tapi ada juga kaitannya dengan Indonesia. Mengelilingi kota Helsinki, wisatawan dapat melakukannya dengan berjalan kaki. Karena lokasi antar destinasi menarik untuk turis cukup berdekatan. Selain itu, kota ini aman jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Finlandia dikenal sebagai negara yang kaya akan ide-ide inovatif. Bahkan, ibu kota Finlandia, Helsinki, disebut-sebut sebagai detak jantung desain dunia. Saat ini saya berada di Design District. Kenapa namanya Design District? Karena di area ini terdapat banyak sekali toko-toko yang menjual keperluan rumah tangga dengan desain Finlandia. Wow! Nah, ini area Design District. Ada banyak sekali toko-tokonya. Yang warna hijau ini merupakan toko desain dan interiors. Titik merah ini toko fashion and beauty. Titik orange ini untuk jewelry. Jadi semuanya lengkap ada di map ini. Terdiri dari 25 jalan dengan ratusan toko, Design District menjadi ruang kreatif berkualitas bagi para desainer lokal. Tidak sembarang orang dapat membuka toko di area ini. Ada tahap seleksi yang harus dilalui. Well, we have some traditions in design, and a lot of people know some big names like Alvar Aalto, for example, and we really like products that are quite functional and timeless, and something that you can also use for a long time. So I guess that's became quite well known abroad also. What's the characteristic of Finnish design? We're often inspired by nature. There's something like quite simplistic about it, but still it can also be like a bit playful or quirky. Jadi ini merupakan gaya desain dari Finlandia, menggunakan banyak material kayu dengan warna-warna yang natural seperti biru, abu-abu, dan juga desain yang sangat sederhana. Material kayu dapat memberikan kesan hangat dan alami, karena di musim dingin warga Finlandia tidak bisa menikmati alam seperti pada musim panas, sehingga mereka berusaha memasukkan unsur alam ke dalam rumah. Sementara warna netral dapat membuat ruang terkesan lebih luas, cerah, dan hidup. Selain itu, meski bergaya minimalis, desain Finlandia memperhatikan detail dan menggunakan bahan berkualitas tinggi. Jadi kalau di negara-negara Eropa Barat seperti Paris lebih banyak belanja fashion seperti tas, baju. Tapi kalau di Finlandia lebih banyak belanja barang-barang
dunia dan menjadi salah satu indikator tingginya tingkat kesejahteraan hidup penduduk Finlandia. Wah, ternyata Finlandia banyak melahirkan orang-orang yang kreatif dan inovatif yang menghasilkan karya-karya yang mendunia. Puas menikmati kisah perkembangan desain Finlandia, wisatawan bisa membeli oleh-oleh di toko souvenir yang ada di museum ini. Seluruh souvenir yang dijual memiliki desain khas Finlandia, minimalis, elegan, dan fungsional. Selain melihat koleksi barang-barang yang ada di museum, Anda juga bisa membeli souvenir untuk diberikan kepada orang yang ada di rumah. Bila sebelumnya kita sudah melihat pembangunan kota berkelanjutan dan tetap mengutamakan ruang terbuka hijau sebagai bentuk perwujudan kota untuk masa depan, kini saatnya kita mengenal sejarah Norwegia lewat museum. Dan museum yang paling menarik perhatian saya ialah Viking Museum. Letaknya ada di kawasan Bygdøy, kota Oslo. Museum ini berisikan benda-benda peninggalan zaman Viking, mulai dari kapal hingga benda bersejarah lainnya. Di kawasan Bygdøy terdapat banyak museum, tapi ada satu yang menarik perhatian saya, yaitu Viking Ship Museum. Karena di sini kita akan melihat sejarah tentang Norwegia. Sejarah melalui pemutaran film yang mengisahkan kisah Viking dari awal kejayaannya hingga akhirnya punah. Puas dengan sejarah bangsa Viking, saya juga penasaran mengapa olahraga ski sangat populer di negara ini. Saya pun menuju kawasan Holmenkollen yang letaknya tak jauh dari kota Oslo. Saat ini saya akan ajak Anda untuk ke Holmenkollen. Di sini kita akan lihat ski museum dan juga ada ski jump. Seperti apa ya? Datanya datang, kita naik. Untuk menuju Holmenkollen, saya hanya perlu naik kereta dari pusat kota.
Pemandangan selama perjalanan ke dataran tinggi di barat laut kota Oslo ini pun tak perlu diragukan. Karena mata kita seolah tak pernah lelah dimanjakan. Kereta yang membawa saya akhirnya sampai di stasiun Holmenkollen. Dari sini kita harus berjalan kaki untuk sampai ke arena bermain ski. Akhirnya setelah perjalanan selama 30 menit dari kota Oslo, saya tiba di Holmenkollen Jump Tower dan Ski Museum. Kita lihat ya di dalam ada apa dan saya akan coba jump towernya. Holmenkollen masuk dalam destinasi unggulan di Norwegia. Bahkan festival tahunan yang digelar setiap musim dingin adalah event yang paling ditunggu-tunggu dan mendapat julukan Hari Nasional kedua di Norwegia. Nah, jika sedang tidak ada turnamen, area ini tetap bisa dinikmati untuk kalian yang mau mencoba bermain ski. Atau datang untuk mengenal sejarah ski di Norwegia dari Museum Holmenkollen. Saya pun tertarik untuk mencoba opsi kedua. Di lantai dasar Holmenkollen Ski Museum kita akan disuguhkan sebuah cerita tentang Kutub Selatan serta juga ada sejarah awal dari olahraga ski. Sedangkan nanti di lantai 2 saya akan mulai melihat bagaimana ski ini dijadikan salah satu olahraga nasional di Norwegia khususnya. Kemudian juga bagaimana keluarga kerajaan ini akhirnya juga mengenal ski lebih dalam lagi. Area Museum Holmenkollen tidaklah terlalu besar, namun tetap lengkap. Terdapat diorama yang menjelaskan perkembangan ski dari tahun 1800-an hingga yang paling modern. Tapi ada satu yang tentu jangan sampai terlewatkan, yaitu naik ke lantai paling atas untuk melihat arena ski jump atau ski tower di Holmenkollen. Tak main-main, titik lompatan yang semula hanya 20 meter pada tahun 1892 kini sudah mencapai 100. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.